Balik lagi di Pego Teknologi bersama kita DPT kalian di setiap hari Selasa, dan ini adalah berita yang salah. Yang sangat inilah berita mendobrak-dobrak. Bener banget, gila. Tapi ada beberapa patah kata dulu ya, yaitu intermezzo kita. Sebenarnya gue mau kasih ini ya, sebuah apa sih kalau ini penghargaan buat Huawei ya, karena Huawei baru aja ngeluncurin sebuah jam tangan, yaitu Huawei Watch Bud. Memang itu harga mahal, tapi memang pas kita experience itu mantep banget. Itu mantep banget gitu, karena budsnya itu nggak cuma gimmick doang ternyata. Bener. Suaranya oke banget. Bener. Dan gue suka banget dari sistem penggunaannya, ini cukup pintar didesain sama Huawei. Nggak cuma sekedar TWS yang kayak biasa kita temuin, tapi itu dia pintar kayak bisa menentukan kayak kiri kanan itu secara ya udah. Ya sesuai kita masukin aja gitu. Jadi nggak ribet buat bikin ini kiri apa kanan deh. Iya, jadi kayak udah pegang aja udah gitu. Iya, dan sistem penggunaannya keren. Ya jamnya ya, lu tau lah Huawei itu terbaik kalau menurut gua gitu ya. Lu tahan baterai lama gitu ya. Smartwatch yang terbaik lah, salah satu yang terbaik gitu. Gak cuma itu aja, dia itu audio yang nyala cuman bisa sampai 1 hari lebih ya gitu. Iya. Nggak kayak sekaliber-kalibernya yang sehari pakai colok. Bener, tapi sayang banget nih, emang harganya mengagetkan buat kalian semua ya. Iya, buat kita juga gitu. Betul. Karena target pasarnya adalah orang-orang yang high lah. Gitu. High class ya. Ya jelas bukan kita. Yang jelas. Kita mah apa tuh kan ya? Iya, yang sebenarnya sih ya para pengguna Apple dan Samsung Watch lah. Nah, itulah. Mau diincar sama dia, tapi ya itulah. Itu baru nggak dibayar ya, emang apresiasi aja. Benar, kita suka. Kita suka Siapa tahu dikasih kan? Dikasih boleh. Ya mungkin sih gaji gue belum sebesar orang-orang kaya sih. Ya, orang-orang kaya belum. Tapi ngomongin gaji orang kaya nih. Betul. Di jam-jam seperti ini harusnya kita sudah tidur. Iya, udah ngantuk banget Udah ngantuk. Tapi demi mengejar kekayaan, kita tetap bekerja ya kan. Untungnya ada penyelamat kita nih. Poin kopi. Iya. Kenapa tidak iklan Rexus lagi? Karena belum dikontak. Jadi untuk Rexus tolong ya. Tolong dong. Tapi setidaknya untuk Poin Kopi ini adalah salah satu kopi penyelamat kita. Iya, kopi yang affordable dan enak lah. Bener. Nih harganya cuma 25.000, gelas gede, minum puas banget gitu. Puas banget gitu kan nih, gue ngiklannya. Salah. Simulat ya kan. Lo tau nggak apa yang menarik dari Poin Coffee nih? Apa? Selain dari kopinya enak, kadang Bambai gak lucu loh. Ih, kenapa ya? Yang penjual Poin Coffee cakep-cakep ya? Tapi udah lah gitu ya. Kita kembali ke teknologi saja gitu ya. Yang baru aja menggegerkan masyarakat mendang-mending. Mendang-mending gitu. Yang foto harganya gue taruh komunitas. Betul. Langsung pada mendang-mending. Langsung meledak banget itu komunitas. Kalau komunitasnya komennya 200 ya, nggak nyampe sehari ini gila banget nih. Karena emang jujur aja kita tuh nggak tahu sama sekali harganya. Gitu. Ya walaupun lo salah tebak ya. Iya, karena gue ngeliat rumor-rumor aja. Itu emang kalau harga segitu lebih goblok lagi goblok sih. Banget itu sih. Kalau harganya beneran 3,7 tuh brand lain juga jualan, bro. Mungkin dia kayak ya nggak mungkin juga lah, ada margin segala macam. Cuma menurut gue di harganya segitu, gue lupa harganya berapa. Tar dulu, maksudnya kita perkenalkan dulu jadi ini belum perkenalkan. Jadi guys, hari Senin ini si iQOO tuh baru aja memperkenalkan dan meluncing 2 handphone barunya, yaitu iQOO Z7 series. Ada yang Z7 dan juga Z7X yang kira-kira tadi itu gue mau nyebut di handphone baru tapi tidak. Tidak juga gitu. Jadi salah satunya kita udah kan review siapa sih namanya ya? Experiencing ya. Experiencing secara langsung gitu karena ternyata iQOO bener-bener nonton ini dan gue rasa juga dia nonton ini kan. Kayaknya ya nonton lagi kan. Tapi ya sejauh ini emang yang gue lihat ini HP bener-bener bagus banget. Gitu. Bener-bener movement kali ini yang mungkin dari iQOO 11 tuh tiba-tiba diem ya, keluar lagi dengan dar gitu ya. Kalau brand saudaranya nih ya, kalau habis launching terus hilang ya ini emang kemarin hilang sempat kan. Cuma sekali muncul langsung kayak jin gitu kan. Langsung pintu meledak. Gitu ya. Jadi Z7 ini punya harga yang bener-bener goblok menurut gua, udah goblok lah. Goblok banget ya. Di sini kalau lihat speknya di 128 itu 4,3 kurang 1.000. Iya. Gitu ya. Kalau lu mau coba yang lebih gede lagi memorinya di 286 itu harganya 4,9 kurang 1.000. Yang mana sih menurut gua lu ambil yang 8-nya aja.
yang 128. 6128 Iya. yang paling basic, karena ya ini gue yakin 8 GB itu masih cukup banget buat daily use ataupun gaming. Iya, cuman di sini hebatnya Aiku adalah membuat galau nih. Karena kalau lu ngambil 8 doang, di sini tuh nggak ada pilihan 8, 256. Memang kampret nih Aiku. Bener sih, Jadi cuman ya udahlah, gue yakin nih lu pada selalu komen soal size harus gede, cuman cek aja handphone lu sekarang size-nya berapa. Gue yakin kalau gede itu pun juga banyakan bokep. Iya. Ya 64 lah. Iya. Ya gitu ya. Tapi nggak cuma itu aja. Yang ngagetin emang di sini adalah Z7X ya. Iya. Z7X gitu. Ini speknya emang 695. Iya, badut banget. Yang udah kita badut-badutin dari jauh-jauh hari sampai orang Snapdragon denger gitu kan. Dan tiba-tiba dia nongol pakai S695, bener pede gitu. Bener-bener pede gitu. Cuma kalau lu lihat harganya di sini tuh dia bener-bener yang maksimal lah 8256 itu 3,7 kurang 1000. Bener. Dengan yang basisnya itu 818, muncrat kan. Di 3,3 juta doang, yang mana ini lebih murah daripada Poco, men. Iya, ini lebih murah daripada Poco gitu ya. Tapi kita belum sempat ngomongin Xiaomi Indonesia, tapi Belum, ntar aja belum. gitu ya. Ntar aja. Ntar aja gitu ya. Jadi menurut gua di sini adalah Aiku ini karena brand baru, menurut gua emang dia berusaha untuk menggebrak. Atau menurut gue ini menarik banget ya, mungkin insight yang mungkin teman-teman bisa setuju ya. Ya. Kalau menurut gue, kalau misalkan handphone tidak AMOLED, inilah yang terjadi. Iya, ini yang terjadi. Mungkin emang AMOLED lebih bagus ya, Bener. secara entertainment ya. Cuman kalau lu mau ngincer bener-bener game aja, tapi ya nggak jauh-jauh beda sama AMOLED ya. Maksudnya IPS kan juga banyak yang bagus kan. Ya. Ya boleh lah, ini jadi sebuah pilihan yang oke banget gitu. Ya, racikan affordable. Racikan affordable. Ini gue ngomongin 695 ya, bukan ngomongin yang 782 ya. 695-nya ini bener-bener menggugah selera. Pertama, dia tidak ada pengurangan di segi fitur iQOO-nya sendiri. Bener. Lu masih bisa pakai 4D touch, bisa kayak itulah pokoknya kayak monster Ya, mode. fitur gamingnya ada lah. Fitur gamingnya ada gitu, nggak dipangkas sama sekali dan masih punch hole. Oh, iya, dengan bener. desain yang nggak jauh beda sama abangnya yang lebih mahal. Bener. Ini yang menarik di sini. Iya, yang awal tuh gue udah jujur aja gue mau ngakak kayak ada 695 karena lagi-lagi badut, tapi dengan presentasi kemarin tadi lah ya. Ini menarik banget sih. Ini menarik banget. Menarik banget, coy. Dan kalau lu mau tahu ini penempatannya di lini mana? Ini bukan gaming katanya. Iya. Tadi kita udah ngobrol sama product manajernya dari Aiku, katanya ini positioningnya ini adalah premium apa sih? Premium performance. Iya, premium performance gitu. Jadi ya gitulah analoginya agak jauh sih, panjang terpanjang. Ya pokoknya nggak cuma sekedar handphone gaming aja. Ya nggak cuma sekedar perform aja. Jadi handphone casual yang punya performance yang cukup premium. cukup gitu. premium karena kameranya itu ya masih oke. Bener. Masih oke gitu. Jadi terserah kalian. Ini bener-bener goblok ya. Maksudnya gue suka lah yang perang-perang begini lah gitu. Ini bener-bener perang para brand untuk mengincar THR lo pada yang gak banyak itu. Nah, Dan gue boleh ngomong gak, Ger? apa? iQOO 7Z ini adalah salah satu penyelamat teman-teman yang ngarep X3 Pro. X5 Pro. Iya, X5 Karena kan kabarnya pakai 778G. Ya 778G ya. Cuman kayaknya kabarnya nggak bakal masuk ya. Bukan nggak bakal masuk, minim kemungkinan masuk. Iya, gitu. kemungkinan masuknya kecil. Ya ini menurut gua sih. Ini- 778 di-upgrade lagi 782G. 782G overclock 778 Iya. menurut gua magnifico lah. Oh iya, ini bakal menarik banget. Ini bakal menarik banget. Jadi saran untuk Aiku, kalau barangnya nggak laku, yang salah siapa? Salesnya. Ya, jadi tolong ya Aiku ya. Ini gue punya ekspektasi tinggi loh terhadap brand lo, brand baru Iya, ya. sayang banget kalau cuman sekedar ya promosi awalnya doang kenceng. Promosi hype. Jadi gue rasa sih lu harusnya punya banyak langkah-langkah lagi gitu ya. Jangan sampai kayak kemarin Aiku 11 ya kan, ya launching selesai gitu. Dan ini bukan brand Vivo. Ya, ini bukan brand Vivo. Ya, ini beda gitu ya. Tapi mending kita ngomong yang lain di. Ada satu hal yang gue mau tambahin lagi. Apa Bang. tuh? Tolong kalau periode jangan kelamaan. Kan kemarin gitu. Oh iya. Jadi ya tolong ya Aiku Iya, ya. Kasihan nih warganya, komunitas. Warganya kemarin kan katanya kan kemarin pre-order mahal gara-gara timnya dikit kan. Ya. Cuma 4 kalau nggak salah kan dibilang kan. Lu bayangin nggak 4 orang ngurusin se-Indonesia lu pada gitu. Yang PO katanya hampir 1000-an. Iya. Banyak gitu ya. Sekarang udah banyak tim nih. Jadi tidak ada alasan lagi untuk PO-PO yang telat atau pelayanan-pelayanan yang kurang gitu ya. Karena ini HP bener-bener menurut gua harusnya atensinya tinggi banget gitu. Oke ya. Jadi lanjutlah ke HP gaming yang lain lah. Iya, jadi ini ada lagi kabar baru tentang handphone gaming yang monster parah gitu. Monster parah, HP gaming yang mampu membuat kita seperti ini.
Salah satunya gitu ya. Salah satunya. Ini adalah ROG gitu ya. Iya. Jadi HP gaming yang bener-bener gaming gitu sudah mulai muncul leak-nya nih. ROG 7. ROG, Pak. Oh iya, ROG. Ya, ROG itulah saya. pokoknya. ROG 7. Kalau kata Ariel, rock. Itu kata Ariel ya gitu ya. ROG 7 yang menggunakan 8 Gen 2 gitu ya. Jadi ya kalau lu ngelihat kemarin tuh HP kenceng banget, ini harusnya lebih kenceng lagi gitu. Iya, cuman dari kabar yang beredar ROG 7 ini sebenarnya bukan sebuah handphone gaming yang bakalan wah. Iya, iya. Karena kalau kita lihat dari fisiknya itu bakalan sama kayak ROG 6 dan yang berbeda paling dari chipset yang digunakan sekarang udah pakai 8 Gen 2. Ya itu aja sih ya bedanya ya. Tapi ya banyak harapan lah, kayak gua ngarep mungkin kameranya bisa di-upgrade gitu kan. Atau mungkin apa ya? Mungkin kayak kemarin tuh ada masalah-masalah after sales gak sih? Soalnya di beberapa komen tuh gue lihat tuh kayaknya belum jelas tuh update security-nya sampai kapan tuh kayaknya tuh. Ya dia ngabarin sih 2 tahun, cuman kan nggak mungkin secepat kayak tiap bulan kayak handphone lain gitu. Iya, Cuman gitu kan ya. Jadi ya kayak perintilan-perintilan lainnya, terutama Zen UI-nya mungkin harus lebih dimaksimalin lagi ya. Karena udah bagus sih sebenarnya. Yes. Menurut gua nih kalau gua agak sedikit cons sama Gary ya. Gua nggak selalu setuju kalau misalnya ROG itu harus punya kamera bagus. Biarkan dia fokus di kamera aja karena fokus di performance. Karena kalau misalnya kamera bagus otomatis lebih mahal lagi. Nah, itu dia sih sebenarnya. Jangan, ya lebih baik ke segi stabilitasnya itu dimantepin aja. Dimantepin lagi. Mungkin bisa lah panasnya dikecilin sedikit. Benar. Ya gitu ya. Dan salah satu lagi air trigger-nya tolong diketengahin ya. Iya. Ini kemarin kan air trigger agak gini. Agak susah. Jadi kalau agak tengahan tuh kayak minimal kayak Poco F4 GT lah. Iya, lebih ergonomis sih Lebih dia. ergonomis, lebih enak mainnya. Iya sih, gitu. gue sih sebenarnya ngarep ya si ROG 7 ini gak usah perlu aksesoris. Oh iya sih. Jadi lebih stabil tanpa perlu pendingin. Ya walaupun kataan impossible, cuman kalau bisa achieve itu sih keren banget. Itu Coy. keren banget. Lu bayangin gak sih? Jadi lu beda lah kelas sama Samsung S23 yang harus dikasih kipas lah Iya, gitu ya. benar. Jadi bener-bener ini HP gaming aja gitu, dimana lu bisa main di mana aja tanpa harus panas yang berlebih gitu. Benar. Oke banget ya. Dan ini kabarnya akan rilis di India tanggal 13 April, berarti deket banget ya. Ya, kira lebih minggu depan kali ini. Minggu Minggu depan lagi. ya, dia di India ya. Jadi nggak tahu ke Indonesia, gua nggak tahu kapan, dan harganya juga belum jelas. Gitu Iya. doang sih Ya, paling naik-naik dikit lah. naik dikit lah ya. Jadi ya kalau bisa dibilang nih di analogi kan ini seperti Pixel sebenarnya. Pixel 6 ke Pixel 7 itu kan gak jauh beda gitu. Cuman ada fitur-fitur yang kayaknya ditambahin sedikit. Benar. Nah gitu. Apakah lebih worth it? Ya kita nggak tahu karena kita belum nyoba barangnya. Betul. Oke ya. Jadi langsung aja kita bahas ke barang yang agak nggak jelas. Masih berita doang. Masih berita doang. Gitu. Iya, yaitu pertama di sini ada peluncuran soal Realme. Realme ini. Realme GT Neo 5 SE, betul? Iya, SE5 ya, SE. SE taruh di belakang. 5. Ribet banget ya Realme anjing. Iya, Neo GT5 harusnya langsung aja ya. Kayak apa kayak Neo gitu. GT5 kan GT3. Iya. Iya, cuman ini kan ada SI-nya. Oh, special edition yang mana dia menggunakan chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2. Iya, 7 Gen 2 ini adalah chipset yang banyak diomongin lah gitu. Benar. Karena para pemuja Antutu dilihat tuh di pleasing lah matanya gitu. Bener. Dapat Antutu sejutaan loh, gila di Iya. seri 7 loh. Cuman ya balik lagi, ini bukan soal Antutu doang gitu ya. Ini ada fitur, ada juga kayak stabilitas dan segala macam gitu. Yes. Dan ini menurut gue sih ya walaupun kita obrolin, gue yakin sih ini nggak bakal masuk Indo. Ini nggak bakal sih. Ya, gue nggak tahu kenapa ya, memang kalau udah ada nama gen-genan selain 8 itu kayaknya gue udah mulai hopeless ya. Iya, udah mulai hopeless. Pertama dari harga ya. Iya. Harga dia kayaknya nggak akan mungkin dia masuk sebagai mid range, tapi harganya 9 sampai 10 juta. Ya, feeling gue masuk 10 juta. Iya, Kalau gitu. misalkan masuk. Kalau misalnya masuk ya gitu ya. Udahlah, fokus di Coca-Cola aja lah. Iya. Itu Realme Coca-Cola bagus loh. Bagus. Kemarin sih gue udah lihat ya teaser-teasernya itu bagus loh gitu ya. Jadi gue pengen minum Coca-Cola. Iya gitu ya. Tapi sudah lupakan soal Realme ya. Realme, lalu kita beralih lagi ke brand yang premium lain. Yoi. Yo, ini adalah brand yang bernama Samsung. Yoi. Gitu. Samsung Galaxy Z Flip 5 udah mulai muncul leak bentukannya. Udah mulai muncul ke permukaan yang sudah pasti bikin Oppo begini nih. Sangat mengancam, Bre. Sangat mengancam. Tapi sebelum ngomongin Oppo, kita ngomongin dulu nih. Ini flipnya ini katanya punya layar case-nya tuh lebih gede. Iya. Itu yang ditawarkan oleh Oppo Flip kemarin ya kan. Bener. Jadi dia kayak ditawarin Oppo segini gini, dibunculin tuh di Flip 5. Makan tuh Oppo gitu. Itu ya. dia. Ini bener-bener kayak
memang sebenarnya Oppo tuh salah ini ya, salah kompetitor ya. Iya, salah kompetitor. Iya, Samsung kan yang ngebuat panel juga ya. Dia kan ngebuat panel buat dia sendiri gitu. Iya. Bisa aja dia mau ngapain juga. Dia mau ngapain juga Bisa aja Dia mau gitu. kayak Motorola Razr itu kan. Iya. Mau belakang ada full itu bisa Bisa aja kalau memang. dia mau gitu. Tapi ya again gitu, kita nggak ada hard feeling sama Oppo ya. Nggak ada. Karena ternyata emang flipnya itu benar-benar, kita ngobrol beberapa reviewer, itu adalah sebuah langkah yang oke. Yes. Iya dong, karena dia itu barang percobaan, cuma bagus. Bener. Bagus. Apakah lebih bagus dari flip ya kita nggak tahu juga gitu ya. Ya kita lihat aja, sebenarnya ini sebuah tanda yang parah banget buat Oppo. Kalau misalkan Oppo ini kan udah rencana masuk Indo. Kalau memang dia mau masuk, mending keluarin sekarang. Iya, benar sekarang. Jangan di waktu-waktu deket sih, ya generasi Z Flip baru keluar. Iya, generasi Z Flip baru keluar, udah gitu ternyata lu mungkin ya nggak lebih bagus dari Z Flip 3, kelar sih. Itu dia. Jadi bener kalau bisa keluarin sekarang, di waktu yang udah keluar nanti, ya lu upgrade OS-nya biar bener stabil kalau misalkan ada kekurangan. Iya gitu ya, kalau ada kekurangan bisa software bisa di adjust cepet lah. Bener. Gitu. Jadi orang tidak merasa rugi dengan barangnya gitu. Ya setidaknya bikin orang nyesel dulu lah. Tapi kan dia kan harusnya ya biasa-biasa aja gitu, karena kan target marketnya itu ingat, Ya. Oppo target marketnya market dia sendiri gitu. Benar. Mungkin kalian di rumah ya yang punya Oppo gitu kan, tapi pengen mau gaya-gaya flip kan, Oppo boleh, punya. ya boleh lah gitu ya. Oke, itu aja dari Jadi Oppo. langsung aja kita ke Puzzle of the Week. Puzzle of the Week. Oke, pertanyaan pertama di pagi hari ini. Bang, kenapa ya Google Pixel belum masuk resmi Indonesia? Padahal belakangan ini banyak brand mulai masuk kayak iQOO dan OnePlus yang OTW masuk gitu. Jadi pertama gue balas dulu lah. Ya. Ya. Pertama, OnePlus itu nggak masuk secara mandiri gitu ya. Jadi kalau lu mungkin ngikutin kita, itu udah diinvest sama Oppo, R&D-nya tuh banyak banget. Bener. Jadi dia masuk Indonesia itu bareng si Si Oppo. Oppo. Dan OnePlus yang masuk barangnya itu nggak mungkin barang flagship gitu ya, karena akan melawan barangnya si bosnya gitu lah. Iya, si Oppo Si Oppo-nya sendiri, jadi nggak mungkin. Jadi paling masuk yang Ace-nya lah gitu. Iya, dan tentunya mereka juga pastinya bakalan coba pasar lagi. Iya gitu, dan iQOO juga tidak masuk sendiri. Iya. iQOO itu masuk bareng Vivo. Iya, jadi tuh emang sekarang brand-brand handphone yang udah gede, dia tuh mencoba untuk mengeluarkan segmen performance-nya. Iya. Performance-nya itu dari ya lu lihat dari Poco pertama dari Xiaomi kan. Terus si OnePlus ini bareng Oppo. Terus Realme si Realme Realme nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya mungkin nanti ada. Iya, mungkin nanti ada, nggak Iya, tahu. dan si Vivo ini bareng si iQOO gitu. Jadi memang ini kayak nggak cuma sekedar handphone biasa aja, handphone casual, tapi memang mereka ingin mengeluarkan handphone gamingnya atau performance-nya gitu. Iya gitu. Jadi sangat wajar kalau si Pixel itu tidak masuk. Pertama, memang selain dari mereka tidak punya backingan, ya memang dia pasarnya sendiri yang punya handphone gitu ya, punya OS dan kawan-kawannya. Iya. Dan juga ada kedua itu bukan susah soal aturannya. Aturannya. Iya, gitu. dan sekarang harus punya pabrik ya kali Google Pixel bikin pabrik di sini. Iya, tidak mungkin gitu. Yang lain, Google Pixel ini masuk ke ranah mid range atau premium lah, masuk kayak gue nggak tahu lah, atau flagship sekalian gitu ya. Dia, dan yang lu harus tahu adalah di pasar global ya, kayaknya ya, karena bosnya siapa? Bosnya Nothing tuh namanya. Siapa? Carpe. Iya, Carpe itu kan ngomong kan, kalau di India emang tech savvy. Ya. Jadi orang lihat spek harganya berapa juga, ya udah gue beli gitu. Nah di Indonesia masih lihat harga, dan nggak mungkin Google Pixel itu turunin harga cuma buat masuk sini dong. Enggak, men. Gua nggak setuju sama lu. Indo kalau ada Google pasti bakal rame. Pasti bakal ada aja. Memang nggak segede. Cuman itu menurut gua yang menurut gua tidak valid lah omongan itu. Biarkan orang sini mah mending yang punya duit banyak, men. Oh, iya sih. Lu lihat aja, ntar gue yakin nih tech reviewer pasti megang Pixel rata. Oh iya sih. Iya. Bukan Samsung lagi ya. Enggak, Samsung iya, iPhone iya, dan juga Pixel. Yakin gua. Iya sih ya. Cuman nih masalahnya tadi udah peraturan ribet, handphonenya setiap tahun keluar dikit. Buat apa? Keluarin operasional banyak doang. Cuman 2 ya dia Iya, setahun. Pixel dan Pixel A Pixel gitu A kan. udah Yaudah, buat apa lagi aja. Selesai sih. Tapi ya gitulah ya. Jadi mungkin
untuk harapan-harapan kalian Pixel masuk Indo tuh agak minim lah, bukan nggak ada, minim banget. Udah lah, lu pesen aja dari luar negeri dan lu pajakin aja udah. Udah pajakin aja buat emailnya gitu. Kalau lu ada di WIT mah bisa lah ya kan. Bisa, iya. Gitu ya. Langsung aja pertanyaan kedua nih. Maulana Ibrahim, Bang, sorry ya koreksi kalau salah. Aku baca di situsnya MediaTek Helio G99 itu max memori frekuensinya di 4 GB. Apa itu berarti pemakaian SoC G99 maksimal RAM itu hanya worth it di 4 GB juga kah? Saya mau jawab, gue aja kali ya. Jadi kalau misalkan kalau kalian ini memang agak bingung ya, sebenarnya emang agak membingungkan gitu. Ini kan memang kalau dijelaskan dari spec listnya si MediaTek itu kan memorinya 4 GB maksimumnya. Mungkin ini harusnya kalau frekuensi itu ya gigahertznya. Gigahertz ya. Ya kalau misalkan PC kan ada RAM itu speednya itu 4600 GHz, tapi size-nya itu berbeda lagi. Size-nya gitu. beda lagi, jadi speed sama size tuh beda. Gimana sih Iya. jelasinnya ya? Apa bikin short aja ya? Ya, males Pak. Silakan kalau mau, Pak. Ya gitu lah ya, pokoknya ada pembeda lah. Jadi susah juga jelasinnya sih. Ini kan kayaknya Iya, jadi antara speed dan juga size itu berbeda. berbeda itu aja lah pokoknya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya itu ya udah speed tercepatnya itu 4 GB, tapi size-nya itu berbeda lagi. Size-nya bisa 8 dan 4 GB untuk G99 sangat tidak direkomendasikan. Iya, karena udah terjadi di M5, Poco Iya, M5 itu betul. sangat wow gitu ya. Jadi langsung ke yang terakhir nih, orang Batak nih. Nuan si Tepu, saran dong pilih iQOO Z7 atau Redmi 12 Pro Plus. Ya jelas dong iQOO Z7. iQOO Z7 lah, gila lu, karena Redmi Note 12 Pro Plus tidak masuk ke Indonesia gitu, bukan lebih jelek. Sesimpel itu aja, Iya, bro. belum masuk. Ya udah iQOO Z7 yang jelas-jelas aja lah. Emang sih kadang-kadang orang beli HP itu lebih ke experience gitu. Jadi kayak gue dulu punya Redmi 11, jadi gue pengen nunggu Redmi Note 12 gitu. Emang gitu ya, cuman iQOO Z7 adalah HP yang menurut gue worth it buat lu lihat lagi sih. Benar. Sumpah dah, kalau misalnya lu main ke toko-toko HP mungkin lu bisa coba-coba kali gitu. Benar. Mau cobain aja gitu. Lu mau lihat terus lu cobain, mungkin nggak tahu ya ada di display ada game nggak sih kayak gitu. Gua nggak tahu deh. Kayaknya enggak. Enggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Jadi lu coba aja gitu. Dan yang gue pastiin ya dia di sini chipsetnya itu udah terbaru. Ini ngomong 7 kan. Iya. Chipset terbaru, dan ingat kata Aldi ya, beli 8 GB aja, nggak usah yang 12. Iya. Gitu. Ya kalau lu punya budget lebih silakan. Silakan aja sebenarnya gitu. Mana basic nggak terlalu salah. Jadi Dan nah gitu lah. Dan bukan artinya Redmi Note 12 itu jelek ya, enggak, karena nggak masuk ya. Ini yang Iya. dibilang ya. nggak masuk aja. Nggak Nggak masuk. usah ngarep lah handphone yang nggak masukin itu capek gitu loh. Capek banget gitu ya. Kita nih kalau kalian ngikutin Bego Teknologi dari awal, kita berharap tuh speknya kayak gimana, bakal masuk Indo kah, bagaimana harganya bakal murah lah. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Vivo X90 salah satunya kan. Iya. Kita kalau ngomongin flagship ya, X90, Xiaomi 13, Iya. itu gelap semua. Jangan kan itu, Poco C15, Iya. C55. C55 itu juga gue tanya orang Poco, gelap. Gak ada informasi. Gak ada infonya gitu ya. Tapi ya, jadi yang jelas-jelas aja lah. Tapi gue rasa sih emang kayaknya agak nunggu THR kelar sih. Gue rasa sih brand-brand HP itu akan ngeluarin lini-lini yang bikin lu pusing sampai THR itu lu semua cair gitu doang sih. Itu ya. Jadi sudah lah. Udah berapa menit? Sudah mau Wow. habis. Ya jadi seperti itu aja untuk Bego Teknologi kita ini. Sekali lagi congrats nih buat iQOO ya. Ya, iQOO luar biasa. Semoga tidak hilang ya abis ini. Udah, semoga masih ada kampanye lah minimal. Iya. Jadi sayang sekali itu HP kalau nggak digembur-gemburin. Bener, atau enggak kalau mau pakai kita silakan bisa. Boleh. Kita review, BTW kalian mau kita review nggak nih iQOO Z7 ini? Iya ya. Coba dong komen dong. Coba komen di sini ya, atau lu komen di video kita yang Udah ada terakhir. sih yang komen itu sih. Udah ada sih. Ya mungkin kita bakal review lah. Cuman ya untuk saat ini ya kita tunggu lagi aja apa yang akan hadir di minggu depan. Harusnya sih bakalan panas lagi dong Lagi sebelum panas lebaran. lagi nih, ada beragam hal yang mungkin nggak cuma HP doang akan muncul di minggu depan. Gitu. Betul. Jadi mungkin itu aja dulu untuk Bego Teknologi kita minggu ini ya. Semoga minggu depan bakalan menarik lagi. Tapi seperti biasa kalau kalian puasa semoga puasa lancar. Saya nggak puasa ya udah. Ngopi aja. Ngopi. Poin Poin kopi. Gitu. Aduh, muncrat. Jadi udah mau gitu aja. Di sini ada gua Ali, sebelah gua ada Gary, dan belakang kamera ada Aldira. Jadi sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan.